Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ninyoman G. Intan dengan NIM 2111021003 dari kelas 1A SAPBB. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama di Indonesia. Keragaman di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan ribuan pulau yang terbentang dari ujung Aceh hingga ujung Papua. Indonesia memiliki luas area hampir 2 juta kilometer persegi dengan populasi sebanyak 270 juta jiwa. Indonesia memiliki keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Adapun 6 agama resmi yang paling banyak dianut di Indonesia. Pertama Islam, Hindu, Protestan, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Banyaknya suku, agama, dan budaya menandakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan bagi umat beragama apabila memiliki sikap intoleransi. Hal tersebut mengharuskan adanya toleransi dan penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini. Lalu muncul pertanyaan, apa itu moderasi beragama? Nah, ayo kita simak bersama, kita akan mengetahui apa itu moderasi beragama. Kata moderasi memiliki korelasi dengan beberapa istilah. Dalam bahasa Inggris, kata moderasi berasal dari kata moderation yang berarti sikap sedang atau sikap tidak berlebih-lebihan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kata ini adalah serapan dari kata moderat yang berarti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Jadi dapat disimpulkan, moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan atau pemahaman agama yang sangat kaku, maupun ekstrim kiri atau pemahaman agama yang sangat liberal. Nah, untuk contoh sikap ekstrim dalam beragama yaitu yang pertama, mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Yang kedua, seseorang menyantap makanan atau meneguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Dan yang ketiga, merusak rumah ibadah karena tidak setuju dengan paham keagamaannya. Nah, muncul pertanyaan kembali, apakah moderasi beragama itu penting? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Nah, sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa moderasi beragama itu penting. Jadi, sudah paham kan apa itu moderasi beragama?
Nah, yang dimoderasi di sini bukan agamanya, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya. Itulah yang harus dimoderasi. Penyebutannya juga sering menimbulkan kesalahan. Penyebutan yang benar itu adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Bagaimana sih sikap kita dalam moderasi beragama? Yang pertama, menghargai pendirian orang lain, tidak menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Yang kedua, tidak memaksa penganut agama lain mengikuti aturan agama kita. Yang ketiga, menghargai dan tidak mengganggu orang lain ketika beribadah. Yang keempat, tidak merusak rumah ibadah agama lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menganggap semua manusia adalah saudara. Dan yang keenam, memiliki empati dan mudah mengendalikan emosi. Jadi, masyarakat perlu tahu bahwa moderasi beragama adalah cara kita, umat beragama, menjaga Indonesia. Kita tentu tidak mau kan mengalami nasib seperti saudara-saudara kita di negara yang kehidupan masyarakatnya carut-marut, dan bahkan negaranya terancam bubar akibat konflik sosial politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Kita harus belajar dari pengalaman yang ada. Keragaman di bidang apapun memang pasti menimbulkan adanya perbedaan, apalagi yang terkait dengan agama. Dan harus diakui bahwa perbedaan itu, apalagi yang tajam dan ekstrim, dimanapun selalu memunculkan potensi konflik. Kalau tidak dikelola dengan baik, potensi konflik seperti ini bisa melahirkan sikap ekstrim dalam membela tafsir klaim kebenaran versi masing-masing kelompok yang berbeda. Padahal dalam tafsir agama yang maha mengetahui kebenaran sejati kan hanya Tuhan belaka. Seringkali perbedaan yang diperebutkan itu sesungguhnya sebatas kebenaran tafsir agama yang dihasilkan oleh manusia, bukan kebenaran esensial yang merupakan pokok agama itu sendiri yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama tentu daya rusaknya akan lebih dahsyat lagi, karena agama itu amat berkaitan dengan relung emosi terdalam dan terjauh di dalam jiwa setiap manusia. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Ia bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Jadi dapat disimpulkan, moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Yakinlah bahwa bagi kita, bagi bangsa Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah berindonesia, dan berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Moderasi beragama harus kita jadikan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis,
damai, toleran, serta taat konstitusi, sehingga kita bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.